Satu-satunya jalan cuma tes kehamilan untuk Faye. Tapi kita harus buat ini seperti check up biasa. Gue udah persiapin sebuah rumah sakit pura-pura, Faye. Buat lo tes kehamilan di depan mereka semua. Dan kalau semua ini berjalan dengan lancar dan berhasil, Faye, gue yakin banget Amira, Faye, akan sangat benci sama Reza. Dan dia akan membuka pintu hatinya buat gue, Faye. Aku sama Reza aja curiga sama masalah ini. Aku rasa Faye pura-pura hamil. Supaya Reza nggak bisa nolak Faye lagi. Kamu berpikir seperti itu bukan karena kamu egois, kan? Hanya mementingkan hubungan kamu sama Reza? Enggak, Bu. Bu, kita bisa buktiin kalau nanti hasil tes kehamilannya Faye udah keluar. Kita lihat, Bu, siapa yang benar dan siapa yang salah. Kenapa kamu harus ngejebak Reza sih? Apa maksud lo ngomong kalau gue jebak dia? Kamu sebenarnya nggak hamil kan, Faye? Kalau benar aku bakalan terbukti hamil, aku minta kalian berdua berjanji nggak akan pernah saling kenal lagi dan melupakan semua kenangan kalian. Faye udah bohongin kita semua. Kalian lihat dong hasilnya. Bu, Ibu percaya sama aku kan, Bu? Ibu lihat kan, Bu, hasilnya? Kalau selama ini Faye udah bohongin kita semua, Bu. Bentar, aku telepon lagi. Oke, lo ngapain dari tadi? Lo tau gak? Di luar, itu di layar monitornya nggak muncul bayinya. Masa sih? Kayaknya ada kabel yang nggak connect. Udah, gue nggak mau tahu ya. Gue mau semuanya beres. Oke. Lu tenang aja. Bentar ya. Bro, bentar ya. 5 menit lagi. Ya udah, gue tunggu. Gue tunggu di luar. Gue pengen ya. Oke. Sebentar ya. Mungkin kabelnya ada yang kendor. Itu bayi saya, Dok. Iya, itu bayi kamu. Sekarang siapa coba yang harusnya malu di sini? Za, mungkin tadinya kita nggak menginginkan bayi ini, tapi lihat dia ada untuk kita harus terima dia, Za, karena dia itu titipan Tuhan. Amira.
Ini nih akibatnya nih. Kalau kamu asal nuduh orang, Amira. Kamu akhirnya dipermalukan balik, kan? Ra, ibu kan sudah bilang, jangan nantang-nantangin Faye untuk soal ini. Akhirnya kamu lihat sendiri kan, kamu yang dipermalukan. Tapi Bu, aku masih nggak yakin. Aku nggak yakin sama hasil ini. Udah deh, Amira. Kalau kamu sekali lagi kayak gini, udah, Tante nggak mau ikut-ikutan deh. Gimana, Ra? Kamu puas? Aku udah bersedia untuk dipermalukan, tapi sekarang siapa coba yang harus nanggung malu itu? Kamu sendiri kan? Ya, sesuai perjanjian kita, mulai sekarang jangan pernah deketin Reza lagi. Karena dia udah jadi milik aku. Dan kamu nggak lebih dari seorang wanita pengganggu. Faye, tutup mulut kamu, Faye. Yang harusnya dibilang wanita pengganggu itu adalah lo, Faye. Bukan Amira. Karena lo udah merebut Reza dari Amira, Faye. Dan lo, Zah, ternyata lo cuma bisa diam aja ngadepin semua ini. Lanjut lo. Amira, kita pergi dari sini. Aku yakin kamu nggak akan lama-lama di sini, kan? Tante, aku harap Tante dan Amira udah puas ya dengan tes ini. Tante tahu, Amira sudah melakukan tindakan yang gegabah. Tapi kamu tahu kan, Faye, sejak awal Tante tidak setuju dengan ide ini. Tapi kamu juga yang ngotot melakukan hal ini. Ya, aku pengen melakukan ini karena aku pengen tunjukin ke kalian kalau aku ini bukan seorang pembohong. Sudah, masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan lagi. Sekarang sudah terbuktikan bahwa kamu bukan seorang pembohong. Lebih baik sekarang kamu pulang, istirahat. Jangan buang-buang tenaga kamu untuk hal-hal yang nggak penting. Rest, kamu jaga Faye baik-baik. Yasmin, kita pulang yuk. Zah, lihat deh foto anak kita. Aku nggak nyangka deh, aku bakal bingkai foto ini. Faye, kamu apaan sih? Aku lagi nyetir. Nggak tahu kenapa aku pengen peluk kamu. Mungkin ini bayi kita. Dia pengen peluk papanya. Maafin aku, Amira. Ini semua gara-gara aku. Aku yang mulai nyakitin kamu. Aku harap Andre nggak ngelakuin hal yang sama ke kamu. Cukup aku aja yang buat kamu terluka. Sorry ya, Zah. Aku udah nyusahin kamu selama ini. Aku ngelakuin ini semua karena aku butuh uang untuk bertahan hidup. Aku akuin, kamu bener-bener cowok yang baik. Zah, kok kamu diem aja sih? Zah. Faye, bisa kontak kamu. Aku keluar ya. Aku mau beli kebutuhan buat kamu. Kamu istirahat aja ya. Makasih, Andre. Hari ini kamu udah nemenin aku seharian. Sampai-sampai kamu ngilain kerjaan kamu. Gak apa-apa lagi, Amira. Itu semua bukan kesalahan kamu. Satu-satunya kesalahan kamu, Amira, itu mencintai Reza. Maksud kamu? Iya, maksud aku seperti ini, Amira. Karena kamu mencintai Reza, kamu dibutakan. Kalau Faye itu adalah pembohong. Karena kamu ingin cintanya Reza kembali sama kamu, kan? Andre, aku nggak sejahat itu, Andre. Aku juga masih punya hati, aku masih punya perasaan.
Aku yakin aja, Andre, kalau Faye itu adalah pembohong. Perasaan aku yang bilang. Dan kamu lihat sendiri kan? Kamu lihat kan tadi keadaan Reza kayak gimana? Reza itu kelihatan banget, Andre, kalau dia tuh nggak bahagia sama Faye. Aku masuk, Andre. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata Amira belum menyerah mencintai Reza. Ini benar-benar gawat. Aku harus punya rencana lain. Apa aku masih punya kesempatan untuk memiliki hati dan cinta kamu, Amira? Sorry, Zal. Ini semua gara-gara gue. Nggak seharusnya gue nyuruh lo buktikan apa Faye hamil atau enggak. Kalau ide itu nggak ada, mungkin nggak ada orang yang merasa dipermalukan sekarang. Nggak perlu minta maaf. Gue juga curiga sama Faye. Tanpa ide lo, gue akan melakukan hal yang sama. Paling nggak gue sama Amira harus bisa menerima kenyataan. Dan sekarang gue mikirin hal yang lain. Waktu gue tahu gue bakal jadi ayah, gue ngerasa aneh. Mungkin ini tanggung jawab baru yang gue dapetin dari Allah. Gue gak mencintai Faye, tapi gue gak mau bayi itu terlahir yang gak ada bapaknya, Pak. Gue salut sama lo, bro. Nggak nyangka kejadian ini membuat lo berubah. Jadi orang yang lebih bijak. Zah, coba lo lihat tuh. Apaan sih lo? Itu kan Tante Mita. Mana? Nggak ada. Udahlah, nggak usah ngebahas dia. Tapi sebenarnya gue pengen nunjukin laki-laki yang bareng sama Tante Mita. Kayaknya dia nggak asing deh. Alah, paling juga pacarnya. Udahlah, ngapain sih bahas perempuan jahat kayak gitu? Mendingan sekarang lo temenin gue yuk belanja keperluan rumah tangga gue. Gimana? Iya deh. Gue ikut. Oke, gitu. Ayo. Tuh kan, Mas. Aku bilang juga apa? Nggak aman jalan-jalan begini. Untung aku lihat mereka duluan. Kenapa harus takut? Toh, tidak terjadi apa-apa sama kita. Kita aman-aman saja kan? Ya kita lagi beruntung aja, Mas. Lain kali kita harus waspada dan hati-hati. Jangan sampai penyamaran kamu terbongkar. Makanya potongnya yang bener. Ayo, Bu. Silakan ditambah lauknya. Ya. Kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hai, Andre. Ayo, masuk. Kita lagi makan nih sama-sama. Ikut makan yuk. Tante, ini Andre bawa sedikit parcel buat Tante. Kak, kue Kak. Waduh, terima kasih banyak ya. Ya udah yuk, duduk dulu terus kita makan sama-sama. Ayo silakan. Kamu lagi ngeliatin aku ya? Ya. Soalnya aku mau berterima kasih sama kamu, Andre. Makasih ya.
Karena kamu, aku jadi bisa berlebaran sama ibu. Za, buatin aku cappuccino dong. Iya, sebentar. Oh iya, orang hamil kan nggak boleh minum berkafein. Loh, kok jus sama sup doang? Kan aku mintanya cappuccino. Orang hamil itu nggak boleh minum cappuccino. Mulai sekarang kamu harus minum minuman yang sehat. Sorry banget ya. Lagi-lagi aku merasa bersalah karena aku udah mempermainkan kamu. Faye, kamu kenapa? Enggak, aku capek aja. Habis nunggu kamu lama banget sih. Aku kan lapar. Faye, maafin aku ya soal kemarin. Aku udah nuduh kamu pembohong. Gak apa-apa kok, Za. Lagian juga sebelum kamu minta maaf, aku udah maafin kamu. Kita tuh maaf-maafan mulu sih. Lebaran kan udah lewat. Amira, boleh nggak kalau aku menanyakan satu hal sama kamu? Ada apa, Andre? Amira, apa aku masih punya kesempatan untuk memiliki hati dan cinta kamu, Amira? Jujur, Andre, sampai saat ini sih belum ada orang lain di hati aku. Dan kalau kamu nanya sampai kapan ya, aku nggak tahu ini sampai kapan, Dre. Karena aku nggak bisa ngelupain Reza. Aku udah pernah bilang sama kamu kan, Reza itu cinta pertama aku dan aku susah buat ngelupain dia. Maaf, Dre. Oke. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Aku udah biasa. Lagi pula, aku akan setia menunggu kok. Karena aku tipikal cowok yang nggak gampang untuk menyerah mendapatkan cinta. Makasih, Andre. Makasih kalau kamu nunggu aku. Tapi ya, aku ngasih saran sama kamu. Lebih baik kamu nggak usah nunggu aku, Andre. Kamu seharusnya serahin semuanya sama Allah. Biar aja Allah yang ngatur. Karena kita berdua kan nggak tahu apa rencananya. Dan jodoh itu dari tangan Allah. Aku masuk ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu hati-hati. Ya. Ternyata memang susah banget ya mengambil tempat itu dari Reza. Tapi lihat aja, nggak akan lama lagi aku pasti bisa ngedapetin kamu, Amira. Sebenarnya lo tuh mau ngajak gue kemana sih, Andre? Rencana lo tuh apa lagi sih? Gue tuh bosen tau gak sih digangguin sama lo terus. Udah Laki, gue yakin kok lo pasti bisa penuhin semua itu. Lo tau gak, setelah gue ambil semua bisnis yang gue itu, Ki, gue minta lo yang jalanin semua itu, Ki. Ya sekarang anggap aja lo itu lagi belajar sebagai kaki tangan big boss lo ini. Oke? Kalau perjanjiannya itu gue setuju banget tuh. Terus gue harus ngelakuin apa nih sekarang? Cuma soal kecil kok, bro. Lo cuma bisa gunain bakat yang lo punya itu. Niruin suara orang. Hah? Maksud lo? Gue harus niruin suara siapa? Udah, lo tenang aja. Ntar gue kasih tau lo ya. Temuin aku. Sekarang aku ada di taman, di Jalan Boulevard. Amira, kamu kenapa sih? Bro,
Lo sekarang harus telepon seseorang sambil mendengarkan suara orang lain juga. Iya, siapa? Tunggu dulu. Sebelum lo menjalankan tugas lo, gue tes dulu ya. Coba lo tiruin suara gue. Iya, Amira. Aku cinta banget sama kamu. Oke, bagus. Sekarang lo telepon Reza pakai suara Amira ya. Amira? Lo itu udah pernah dengar suaranya Amira kan? Iya sih. Iya dong. Lo pasti tahu kan suaranya Amira itu yang lagi sedih, yang lagi putus asa, ya kan? Iya, sayang. Bagus. Sekarang lo telepon Reza dan pakai suara Amira. Lo bilang sama Reza kalau dia suruh datang ke kafe yang di Jalan Bacang Hijau. Itu kafe murah, bro. Dan Reza itu sama sekali nggak akan curiga sama kita. Tapi obsesi lu ini terlalu berlebihan. Kalau menurut gua ini tuh nggak masuk akal, tau nggak sih? Lu nggak mikir apa gimana kalau misalkan nanti Amira tahu rencana kita? Bro, kalaupun dia tahu ya, gua pastiin sama lo, bro. Dia udah punya anak dari gua. Sekarang lo telepon Amira. Lo telepon Reza lagi. Makasih ya, Zah. Walaupun kamu belum resmi jadi suami aku, tapi perlakuan kamu hari ini bikin aku seneng banget. Kamu istirahat ya. Jangan sampai kurang tidur. Iya. Kamu kenapa? Nggak apa-apa, Zah. Paling kesleo dikit. Yaudah, ayo. Udah, Zah. Nggak apa-apa kok. Udah nggak apa-apa kok. Lain kali kamu jangan pakai high heels lagi ya. Kamu harus jaga kandungan kamu. Reza. Reza. Kok lama banget sih nelponnya? Sabar dong, bro. Kan gue mesti mencocokkan suara gue ini. Nih, sekarang udah oke. Berapa nomor teleponnya? Siapa, Zah? Nggak tahu nih. Nomornya nggak ke-save. Halo? Reza. Halo? Halo? Mati lagi. Siapa sih yang telepon? Nggak tahu nih. Belum sempat ngomongnya udah dimatiin sama dia. Halo? 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 Reza, tolongin aku, Zah. Halo? Ini kayak telepon penting nih. Tapi di sini nggak ada sinyal. Tunggu sebentar ya, Fe. Aku tahu. Itu pasti telepon dari Amira. Kasihan banget ya mereka mesti kayak gitu. Tapi apa boleh buat? Aku mesti ngejalanin tugas aku. Temuin aku. Sekarang aku ada di taman, di Jalan Boulevard. Amira, kamu kenapa sih? Amira. Faye, aku harus pergi dulu ya. Mau kemana, Zah? Aku mau pergi sebentar, nanti aku balik lagi ya. Kamu mau kemana sih? Mau ketemu siapa? Emergency. Evan. Tunggu sebentar ya. Aku tahu kamu bohong, Zah.
Mana ya taksi? Taksi, taksi! Pak, ikutin taksi yang di depan, Pak, cepetan. Dia baru aja ngelewatin jalan rumah Evan. Ini berarti bener. Dia nggak pergi nemuin Evan, tapi Amira. Halo? Faye, lagi di mana lo sekarang? Gue lagi di taksi, Nindre. Keadaan gawat banget. Tadi gue ngeliat Reza, dia pergi habis ngangkat telepon. Tapi lo tenang aja, gue bakal ikutin dia. Gue yakin banget dia pasti bakal ketemu sama Amira nih. Faye, itu memang rencana gua. Tujuan sebenarnya adalah membawa Reza ke taman yang ada di Jalan Boulevard. Dan gua akan masukin Reza ke dalam jebakan gua. Berarti gue gak usah ngikutin dia dong? Jangan, Faye, jangan. Justru gua telepon lo karena gua pengen lo ngikutin dia, Faye. Tapi ingat, tolong jaga jarak yang paling aman banget. Oke. Karena lo sama sekali nggak boleh kelihatan sama Reza. Dan gua akan kasih tahu lo nanti setelah gua ketemu sama nanti ya. Oke, sip. Tugas gue udah beres sekarang. Sekarang gue boleh pulang dong. Tunggu dulu. Lo kerja jangan setengah-setengah dong. Lo juga harus telepon Amira. Dan bilang sama Amira, dia harus ke tempat yang sama seperti Reza. Rencana lu itu apa lagi sih? Kayaknya ribet banget. Ki, lo itu nggak perlu banyak tanya. Mending sekarang lo telepon Amira lagi. Bro, katanya lo itu cinta banget sama Amira. Tapi lo tahu nggak sih? Dengan ini, Amira pasti kecewa. Kalau misalkan Amira tahu, dia pasti nangis terus. Ki, gua akan kasih tahu lo sekarang juga ya. Ibarat kata ya, Ki, Amira sama Reza itu seperti bayi yang sama tali pusar ibunya. Lo tau kan, kalau bayi lahir itu, Ki, tali pusarnya itu harus diputus. Ya kan? Karena dia udah nggak perlu lagi. Kalau dengan adanya tali pusar itu, Ki, itu bisa membahayakan hidupnya dia. Dia memang nangis saat itu. Dan dokter sama sekali nggak peduli dengan itu, Ki. Yang penting bayinya itu selamat. Ya kan? Jadi sekarang lo udah mengerti dong apa maksud dan tujuan gue. Aku akan tetap nunggu kamu sampai kamu datang, Amira. Ya Allah, bantu aku. Bantu aku. Aku harus bisa ngelupain Reza. Reza cuma bisa bikin aku sakit hati. Astagfirullahaladzim. Halo? Halo, Amira. Aku butuh bantuan kamu. Ada yang mau aku omongin sama kamu. Ini penting banget. Maaf, Zah.
aku nggak bisa ketemu kamu. Kita harus sadar, Za. Kalau kita harus bisa ngelupain satu sama lain. Assalamualaikum. Dia nutupin teleponnya, Andre. Kayaknya dia tetap berusaha tegar untuk ngelupain Reza. Enggak, bro. Amira nggak akan pernah bisa ngelupain Reza ya. Sekarang lo telepon lagi, lo desak dia terus, oke? Maafin aku, Za. Maaf. Kamu apa lagi, Za? Amira, tolong. Ini untuk terakhir kalinya. Temui aku di Jalan Boulevard. Ini penting banget. Maaf, Za. Maaf, aku nggak bisa. Aku akan tetap nunggu kamu sampai kamu datang, Amira. Gua harap dia nggak datang. Gue juga berharap seperti itu ya. Tapi sayangnya enggak ya. Gue tau banget perasaannya Amira itu kuat banget sama Reza. Oke, dia pasti datang. Gue yakin itu kok. Oke, kalau kayak gitu tugas gue udah selesai kan? Sebenarnya belum sih. Tapi ya lo boleh pulang lah sekarang ya. Nanti gue telepon lo lagi. Oke. Oke. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Kalau aku nggak datang, pasti Reza akan nungguin aku di taman itu. Aku nggak tega sama dia. Iya, aku harus datang. Ya Allah, ini pilihan aku terakhir. Aku akan nemuin Reza. Dan mudah-mudahan pilihan aku ini nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tahu apa yang dia lakukan. My baby, maafin aku ya sayang. Ini agak sedikit nyakitin kamu.
Itu dia si brengsek Reza. Tapi mana si Faye? Faye mana sih? Kenapa sih Amira? Kenapa dia mau ketemu aku malam-malam begini? Mudah-mudahan dia baik-baik aja. That's it. That's my little Faye. Si Faye emang gak pernah ngecewain gua. Berarti, Pak? Makasih ya. Iya. Ini dia, Amira. My baby. Maafin aku ya sayang. Ini agak sedikit nyakitin kamu. Tapi ini semua aku lakukan untuk membuat kamu melupakan Reza selamanya. Terus gue harus ngapain sekarang? Faye, lo lihat tuh. Begitu mereka dekat, Faye, lo langsung masuk. Dan kalau bisa, Faye, lo nyerang Amira, ya. Karena gue yakin, Faye, dia pasti akan ngelawan. Dan lo tinggal kesakitan aja, Faye. Dan minta Reza untuk nganterin lo ke rumah sakit yang dekat dari sini, ya. Lo masih ingat gak? Itu rumah sakit yang lo USG tadi, ya kan? Lo ngerti, Faye? Oke. Reza? Amira. Jadi ini yang kamu mau ketemu sama Evan? Apalagi sih yang lo rencanain buat calon suami gue? Lo tahu kan, gue ini lagi hamil anaknya dia. Lo tuh dasar perempuan gak tau malu ya. Bay! Bay, ampun, Bay! Zah, tolongin aku, Zah! Amira dorong aku! Zah, tolongin aku, Zah! Faye? Faye, kamu nggak apa-apa kan? Masya Allah. Aduh, Zah, Amira nendang perut aku, Zah! Kamu jahat banget sih, Amira! Kamu mau bunuh anak aku ya? Lucky, my bro. Tolong segera siapkan rumah sakit kita. Emergency memanggil, my bro. Baik. Zah, aku nggak ngelakuin apa-apa, Zah. Kamu percaya sama aku kan, Zah? Aku nggak ngelakuin apa-apa. Faye! Zah, mungkin Faye harus dibawa ke rumah sakit. Faye,
Faye, kamu tenang ya, Faye. Aku bawa kamu rumah sakit ya. Ya. Faye, tapi kamu nggak apa-apa kan, Faye? Aku nggak ngapa-ngapain kamu kan? Pergi kamu! Amira. Jauhin gue aja, jangan salah gue! Amira, ayo tolong aku. Ayo, ayo. Aduh. Faye, kamu tahan ya. Iya, Faye. Aduh, sakit banget. Faye. Pelan-pelan, pelan-pelan. Faye. Lambat ke rumah sakitnya, Faye. Please. Faye, kamu sabar. Aduh, kasihan Faye. Bagus. Keren juga acting lo ya, Faye. Pantas jadi pemain sinetron. Faye, kamu tenang, Faye. Aku khawatir. Iya, sabar, Faye. Faye, kamu tenang, Faye. Iya, Tolong! Tolong! Faye, kamu sabar, Faye. Tolong! Sakit. Faye, ada apa nih ya? Hah? Bu, tiba-tiba perutnya sakit. Dia lagi hamil. Iya, Bu. Sekarang kita lagi nyari rumah sakit yang paling dekat di sini, tapi kita nggak tahu rumah sakitnya di sebelah mana. Oke, saya bisa bantu dia. Kebetulan saya dokter. Tunggu sebentar ya. Alhamdulillah. Faye, ada dokter Faye. Sebentar kamu bakal ditolong. Kamu sabar ya. Sialan. Dia dokter beneran lagi. Sialan banget sih itu dokter. Kenapa pakai sini segala? Bisa rusak nih rencana gua. Bisa berantakan nih kayak gini. Karena cinta mereka berdua, seseorang jadi korban. Ini yang saya takut. Aku nggak sanggup untuk ngebalas semua kebaikan yang udah kamu kasih buat aku. Yang ada, kamu malah ikut sama masalah-masalah aku yang rumit. Ada yang jantan, Fe?